Selamat siang juga. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu di siang hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 15 November 2022, mohon izin saya ingin berbagi tentang budaya positif yang sebetulnya apa yang nanti saya sampaikan itu sudah kita lakukan semua teman-teman ya. Alhamdulillah kita kalau di TK sudah kita terapkan, hanya saja mungkin kita baru mengenal namanya saat ini. Kita adalah kegiatan kepalan tangan. Teman-teman boleh berpasangan di sini. Pak Deden pasangan sama Bu Muli, Pak Yuri pasangan sama Bu Warni, Misrika pasangan dengan Bu Eka. Di situ ada keterangan, ada A dan B, ya, ada A dan B. Ini kepalan tangan sebetulnya gambarnya bukan kepalan tangan ya, kan sama aja sini juga kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah tarik kertas kecil, sudah nggak usah nyobek. Pura-puranya di dalam sini ada sebuah kertas kecil. Di situ bertuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda. Misalkan A dan B salah satu yang menggenggam. Dan genggaman tersebut harus dipertahankan, gitu ya. Karena di dalamnya ada sesuatu yang memang harus dipertahankan. Yaitu tadi itu tadi praktek. Kurang-kurangnya masih kita akan kasih. Oh, tidak enak ya? Tidak enak ya? Oke. Iya. Ini ibarat kata ini sembarang. Kertas kecilnya apa? Nah, salah satu iya dong, tulisin apa yang di sini berharga menurut teman-teman. Kecil saja, karena jangan sampai terlihat sedikit pun. Nah, boleh. Ya. Investasi apa? Yang penting itu yang benda yang sangat berharga yang memang harus dilindungi, harus dipertahankan. Tidak boleh orang itu melihat, apalagi memintanya. Melihat saja tidak boleh. Gitu. Ayo Misrika dan BK sudah seperti ini. Nih, tugas dari teman yang B, teman yang A itu yang memegang harta yang sangat berharga itu tadi teman A. Gitu ya, teman B-nya teman B-nya ini mencoba dengan sekuat tenaga bagaimana supaya si A ini mau membukanya. Silakan dengan cara merayu, dengan cara iming-iming, dengan menyuap gitu ya. Di situ apa dengan marah cepat buka. Menyuap itu Bu? Itu menyuap. Dia membujuk, bahkan mengancam. Segala daya upaya boleh dituangkan di situ supaya genggaman itu terbuka, gitu. Ketika terbuka, kemungkinan hanya melihat saja, tidak meminta, tetapi yang punya itu jangankan meminta melihat pun tidak diperbolehkan. Pak dong, itu di tangannya ada apa? Ada Pak sedikit aja. Ayo deh. Dan sedikit deh Pak. Bisa dicoba, nanti tak kasih sesuatu deh. Apa ya? Apa deh? Ada Pak Yuri maunya apa? Guys, udah ini. Nah, berarti gitu ya. Kasih ya. Apa itu? Kertas. Tolak ya. Yang sopan dong tangannya mereka. Aku minta maaf loh, bisa. Ayo mereka minta maaf ke mereka. Gak boleh begitu, masa minta maaf ke aku kayak gitu. Ayo yang benar. Ini ada sesuatu yang berharga Bu. Oh gitu, kalau gitu. Coba di tangan saja ya. Ditaruh dulu, baru salaman gitu. Taruh dulu. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini teman-teman? Tentang teori kontrol, gitu ya. Jadi di sinilah kita bisa belajar tentang perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol itu?
diri kita atau ke orang lain? Diri kita sendiri. Betul sekali. Yang mempunyai kontrol adalah diri kita. Kita bisa baca di situ. Diawali dengan stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita melihat semua perilaku buruk itu salah gitu ya. Seperti anak-anak kita. Rata-rata ketika perilaku buruk pasti salah. Gitu. Nah, pandangan itu akan berubah bahwasanya semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi kalau yang biasanya hari-hari pasti itu bisa kita temui ketika itu salah, ini nggak boleh bla 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 bla. Padahal dia punya tujuan ketika dia melakukan hal itu. Nah, sudut pandang itu yang kadang-kadang dia membuat saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada, ya silakan Pak Yudi. Kalau saya lihat sih sebenarnya setiap keputusan itu kita yang ambil. Jadi kalau misalkan respon kayak ini stimulus respon orang lain yang mengontrol saya. Sebenarnya misalkan kalau kita analogikan di sekolah sini, kayak misalkan saya diperintahkan sama Bu Endang. Antara saya mau dan saya tidak mau, sebenarnya kan keputusan saya. Tapi Jadi yang respon ini bukan dari yang menyuruh, tapi aku mau itu karena aku ya mau, aku nggak mau karena aku nggak mau, sebenarnya gitu. Jadi responnya hanya sebatas respon aja. Tapi untuk pengambilan keputusan itu ya sesuai dengan teori kontrol sebenarnya. Untuk selanjutnya di sini adalah disiplin positif. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Kalau kita dilihat dari gambar, disiplin apakah itu? Coba teman-teman bantu saya. Apakah itu disiplin? Tentang foto yang saya taruh di situ? Iya. Tapi ada juga anak yang tidak disiplin, yang Betul. tidak ikut. Iya. Berarti mulai dari usia dini pembentukan disiplin itu karena kebiasaan yang dulu ya. Supaya disiplin itu terpatri, ya kita lakukan melalui sebuah kebiasaan-kebiasaan. Motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan universal. Sebuah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lakukan dengan bahasa Indonesia. Bagaimana anak kita diharapkan suatu saat itu bisa bergaul dengan berbagai budaya, bukan hanya budaya yang ada di Indonesia sendiri, tapi budaya luar. Bagaimana mereka bisa menghormati, menghargai, dan tidak terjadi perselisihan. Arahnya di situ. Perbedaan itu untuk membangun. Jadi mengambil hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Apalagi sekarang banyak sekali pengaruh dari globalisasi ini. Kalau diserap semuanya tanpa filterisasi, ya satu generasi bisa hancur. Jadi Perhatikan. Iya. Ki Hajar Dewantara kan salah satunya itu kan Trikon. Trikon itu apa ya? Perensu kita, ya sesuai dengan perensu kita nanti tanggal 2 itu ya, kita membangun karakter anak untuk mencintai budaya Indonesia. Walaupun di luar sana, walaupun di rumah anak-anak
tidak asing dengan budaya-budaya asing, tetapi harus kita tanamkan bahwasanya kita ini budayanya sangat luar biasa. Mulai dari usia dini mereka harus cinta Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Pak Yuri dan teman-teman. Motivasi perilaku manusia. Kita mengenal di sini motivasi ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar, ya Pak Yuri ya, berasal dari luar. Motivasi internal itu berasal dari diri kita sendiri, berasal dari dalam diri kita sendiri, dan itu yang merupakan tujuan disiplin positif. Beberapa motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita melakukan, di dalam hati akan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi ketika saya tidak melakukan hal itu? Nah, berarti itu untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita melakukan, terbersih di otak kita. Kalau aku nggak melakukan, nanti akan dapat apa? Aku akan apa ya? Aku akan, kalau aku kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya mendapatkan? Jadi ketika kita melakukan, berharap akan mendapat sesuatu. Ketika tidak mendapat sesuatu, mau dapat apa nanti ketika saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Insya Allah kalau motivasi internal itu lillahi ta'ala, gitu ya. Mau dapatkah, mau enggakkah, yang penting sepanjang itu adalah kewajiban, ya kita lakukan. Terserah mau dapatkah, enggakkah, lillahi ta'ala. Sepakat gitu ya Pak ya, lillahi ta'ala gitu ya. Karena dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kalau kita baca, ini sebelum saya jelas satu persatu gitu ya, sebelum kita membahas satu persatu, dari gambar di samping, kalau Bapak Ibu mengamati kebutuhan apa sih yang akan Ranum inginkan, yang Ranum dapatkan gitu. Kebutuhan apakah Ranum ini sedang tiba-tiba mengambil boneka yang seharusnya boneka ini untuk bermain peran, tetapi dia tidak untuk bermain peran, dia mengambil spidol, kemudian dia pakai lipstick, pakai spidol, terus didandanin semuanya. Kira-kira menurut teman-teman apa yang ingin dia dapatkan? Kebutuhan apa sih yang ia inginkan ketika dia melakukan itu? Apa? Antara 3-4, penguasaan dan kebebasan. 5. Oke. Yang hidup, kebutuhan yang sifatnya itu fisiologis, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kita tahu sudah ya itu ya, kalau kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari satu kelompok. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Analisa teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Nanti kita bisa kira-kira kebutuhan apa sih ini ya yang sejalan dengan tersebut. Aku bosan kalau disuruh mewarnai terus. Nah, itu kebutuhan apa ketika dia gurunya masih warnai terus. Aku bosan ketika kalau disuruh mewarnai terus. Anak itu menjawab seperti anak-anak itu berkata seperti itu. Aku bosan. Memerlukan hal baru. Kalau yang berhubungan dengan motivasi itu tadi. Dengan ini. Ya. Aku bosan mewarnai terus. Jadi kebutuhan apa sih yang dia inginkan
karena dia disuruh memakai terus kebebasan. Ya. Yang selanjutnya, aku ikut bu guru karena aku sayang sama guru. Ya. Kasih sayang. Ya. Aku ambil mainanmu sambil tertawa. Kesenangan. Ya, ketika dia ganggu temennya marah, dia senang. Ada anak seperti itu ya. Jadi kebutuhan kesenangan dia ini belum terpenuhi. Kebutuhan kesenangan dia belum terpenuhi. Ada tidak tahu. Nah, oke. Yang selanjutnya, aku berhasil mengajak ibu guru untuk membereskan mainanku. Apa tadi? Ya. Penguasaan. Ya, dia merasa berkuasa bahwasanya dia pun juga bisa meniru guru loh. Ternyata ada yang di pikiran anak-anak seperti itu ya. Pengaduan dari Bunda Adul bahwa Joni mengolok-olok Adul dengan kata-kata yang kasar dan kemudian memukulnya. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan pada kasus Joni di atas? Orang tuanya Joni gitu ya, langsung dipanggil nih orang tuanya Joni ini langsung dipanggil. Maksudnya jenderal ya? Sebenarnya ibunya nggak ada kan. Jadi kan Joni dan Adul dipanggil di ruangan, ya kan? Berdua aja kan berarti ya. Nah, ya kalau sikap kepala sekolah sebenarnya ini waras dulu, tapi kalau sekarang sebagai kepala sekolah tentu saja kita mengkonfirmasi dulu kenapa sampai diolok-olok, kenapa sampai dipukul. Kemudian jika memang diperlukan keterangan khusus, misalkan terjadi memar atau apa, boleh minta bantuan juga ke wali kelas atau guru yang berada di saat anak-anak kejadian dipanggil. Kira-kira kenapa sampai kok memar gini, kemudian pengawasannya seperti apa. Nah, kalau bisa diinfokan juga. Tapi orang lain saya tahu ya. Ya karena Memukulnya itu lah. Itu. Nah, yang jelas sih yang pertama, dicari tahu dulu kronologisnya, kemudian kemudian diberikan kesempatan kepada dua anak tersebut untuk saling menyelesaikan masalahnya. Diberikan kesempatan dulu tanpa intervensi. Tapi kalau memang tetap bersikeras ya tetap kepala sekolah bisa memberikan intervensi yang artinya, ayo misalkan terlalu lama, kita sudah misalkan 10 menit teman-teman belum bisa menyelesaikan masalahnya. Pak Yuri harap kalian satu kelompok bisa tetap akur, bisa tetap bermain bersama. Pak Yuri minta tolong saling memaafkan, bisa kalau bisa ya selesai, kita harus selesai. Tapi kalau nggak bisa ya kita kasih waktu lagi lebih untuk menyelesaikan. Yang jelas harus diselesaikan dengan sama-sama. Tapi misalnya kalau anak TK ya, kalau anak TK cepat aja sih. Kalau misalnya anak yang lebih tua ya tidak. Apakah perlu Ibu Marta itu bertanya kepada Joni, kenapa sih Joni kok ngolok-ngolok Adul dengan kata-kata kasar? Pengalamanku sih, jadi ada, kalau misalnya lihat dari Bunda Adul, untungnya dia melaporkan ke kepala sekolah. Tapi kalau dia langsung straight ke ibunya si Joni, nah itu memang harus kedua orang tua sudah harus dipanggil, gitu. Nah tapi kalaupun istilahnya ibundanya Adul, dia menyerahkan semuanya ke sekolah. Nah, ini yang aku mau nanya di sini. Apakah dari sekolah tidak menawarkan ibunda Adul untuk menginfokan ini ke ibunya Joni, atau tidak usah? Karena namanya orang tua, kalau anaknya dipukul, terus orang tua dari anak yang memukul anaknya itu tidak tahu, dan kalau ketemu seolah-olah gitu, nggak ini, apalagi mungkin ada orang tua yang tidak tahu menahu gitu, mungkin tidak juga bersosialisasi atau gimana ya. Jadi istilahnya kalau ibu dari anak yang dipukul atau korban itu
pasti merasa pengennya orang tuanya yang si pelaku menyamperi gitu. Oh anak kemarin si Joni ini aduh minta maaf ya mam, minta maaf ya. Nah gimana? Kira-kira gimana? Segitiga restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Oke, ini adalah pengertian Gosen segitiga restitusi, dan ini pun juga sudah kita lakukan, tetapi kita baru tahu itu ada sebutannya loh, ada namanya gitu ya. Yang pertama adalah ketika terjadi konflik, yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kalau kita bisa lihat di sini menstabilkan identitas itu seperti apa? Ini bentuk komunikasinya ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah yang melakukan kesalahan itu gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitas adalah memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah tentang menanyakan keyakinan. Kembali pada kalau yang kita buat adalah sebuah aturan kelas. Nilai apa sih yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini apa yang akan dilakukan oleh Saka? Jadi aku akan mengikatnya kembali, gitu kata Saka. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Saka sudah tahu, akhirnya Saka sudah mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan itu salah dan dia bisa bertanggung jawab tentang apa yang dia lakukan. Dan ini saya rasa setiap hari konflik-konflik seperti ini, dan kita juga bisa menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi, dan kita sudah lakukan setiap harinya, gitu ya Pak ya, ketika ada konflik. Ini adalah tahap per tahapnya. Jadi adalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5, ada penghukum, merasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau, ya, membuat merasa bersalah. Nah, di sini penghukum. Kira-kira sebelum kita bahas satu persatu gitu, posisi kontrol apa sih yang paling tepat yang bisa kita terapkan khususnya di dunia kita pertekaan? Sebelum kita bahas satu persatu, apakah seorang penghukum, posisi kontrol kita sebagai guru gitu ya? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Ada juga sebagai pemantau dan manajer dan sebagai teman. Nah, kira-kira yang paling ideal apa teman-teman, menurut teman-teman? Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau hukuman fisik saya rasa tidak ada, ya, mungkin verbal secara tidak langsung, kalaupun nggak terasa baru setelah kejadian, ya Allah, aku tadi ternyata menjadi seorang penghukum ya, gitu. Guru menggunakan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau ya, yang membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang selanjutnya sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo, ingat tidak dengan bantuan Bapak selama ini.
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sangat mengandalkan penghitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dia akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Terakhir adalah manajer yang dibilang paling ideal, yaitu posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ketika murid melakukan kesalahan, akan selalu hanya diingatkan pada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Apa sih rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini juga kita bisa, ya kembali lagi memang tergantung dari murid-murid itu sendiri. Ya, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ini yang terakhir ini teman-teman, mohon bantuannya. Coba Bu Uri, mengapa harus keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Kok tidak aturan kelas? Kok harus keyakinan? Menurut Bu Uri? Menurut saya, sesuatu yang kita yakinin itu akan bisa dilaksanakan dan sudah menjadi sesuatu hal yang di situ, ya inilah yang harus aku lakukan. Ketika itu sudah menjadi sebuah keyakinan, ketika itu adalah sebuah aturan, berarti itu yang ada di situ saja. Hanya sebatas aturan. Ya, aturan saja. Ini karena aturan, gitu, bukan keyakinan. bukan yang berasal dari dalam diri. Ya. Gitu ya. Kalau keyakinan memang asalnya dari dalam diri. Jadi Pak Yuri, kenapa Pak Yuri? Kalau peraturan itu biasanya kan dituntut. Tapi untuk mematuhi itu tadi. Iya. Itu adalah satu tuntutan. Ya. Kayak peraturan bayar pajak, Ya, kita punya pilihan nggak? Nggak ada kan? Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan itu adalah kita yang buat, kita yang melaksanakan. Nah itu kalau dari saya, benar ya, disepakati berarti ya? Ya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang memang betul-betul diyakini, dan ketika kita melakukan ya kita yakin untuk melakukannya, itu bukan sebuah keterpaksaan gitu. Yakin bahwasanya itu yang sudah kita buat kok, sudah disepakati secara tersirat, bahkan sudah terserah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Luar biasa, teman-teman sharing di sini, berbagi pengalaman di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sudah waktu teman-teman berapa ini? Wow, luar biasa, 1 jam. Makasih banyak Pak Yuri, terima kasih Bu Uri, terima kasih Miss Rifka, luar biasa, terima kasih semua teman-teman. Saya tepuk tangan yang nyari. Ini terima kasih, Bu Eka terima kasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Miss Rifka.